Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini analisa dan perancangan sistem membahas tentang Project Planning Sistem Informasi bersama saya Mihwan Dayani. Apa itu project? Project merupakan kegiatan sementara dengan tujuan untuk menciptakan produk spesial, unique product, service atau layanan atau jasa yang hasil tertentu yang telah ditetapkan awal mula dan waktu selesainya. Project planning, salah satu instrumen project management yang sangat berguna bagi project manager dalam mengelola project dari awal sampai akhir project, yaitu project plan atau biasa yang disebut dengan perencanaan proyek. Dalam project plan, seorang project manager bisa mengontrol ketiga batasan pokok dalam project management, yaitu time, cost, dan scope. Selanjutnya, time. Cost dan scope itu mempengaruhi kualitas dari pengelolaan proyek yang sedang dibangun. Manajemen proyek sangat menentukan keberhasilan proyek pengembangan sistem. Dalam sebuah penelitian dari 2000 kasus, itu hanya 28% yang sukses dalam pengembangan sistem, sisanya 72% gagal. Selesai tapi terlambat, selesai tapi over budget, atau tidak semua kebutuhan terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, pengembangan proyek membutuhkan planning, control, dan execution yang matang. Alasan kenapa proyek itu gagal. Pertama, persyaratan tidak lengkap atau berubah, keterlibatan pengguna terbatas, kurangnya dukungan eksekutif, kurangnya dukungan teknis, perencanaan proyek yang jelek, dan tujuan yang tidak jelas, atau juga kurangnya sumber daya yang dibutuhkan. Alasan keberhasilan proyek. Yang pertama, kejelasan tentang definisi sistem. Besarnya keterlibatan pengguna, dukungan penuh dan dari pihak manajemen, perencanaan proyek yang detail dan terperinci, dan jadwal kerja yang realistis yang sudah dibangun. Selanjutnya, peranan proyek manajer. Memanage proyek, mengatur dan mengarahkan orang untuk mencapai hasil yang direncanakan sesuai dengan anggaran dan jadwal merupakan hal yang butuh pengalaman. Keberhasilan atau kegagalan proyek tergantung pada kemampuan manajer proyek. Sebelum proyek dimulai, itu merencanakan. Selama proyek berlangsung, memonitor dan mengontrol. Tanggung jawab project manager, baik internal maupun eksternal. Tanggung jawab internal dari manajer proyek itu mengidentifikasikan tugas proyek dan membangun struktur pekerjaan, membuat jadwal proyek, merekrut dan melatih anggota tim, menugaskan anggota tim, mengkoordinasikan tugas anggota tim dan subtim, lalu menilai resiko kegagalan proyek tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab eksternal dari proyek manager. Yang pertama, melaporkan status dan kemajuan proyek, membangun hubungan kerja dengan orang yang dibutuhkan dalam persyaratan sistem, membangun hubungan dengan orang yang akan membangun sistem, bekerja secara langsung dengan klien, sponsor proyek, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya itu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang mendapat sumber daya. Project manager bisa kita lihat, project manager itu berinteraksi dengan klien, dengan bagian internal di dalam tim, dan semua membutuhkan komunikasi dengan project manager. Fase project planning. Di dalam fase project planning itu terdapat project planning phase activities, kemudian ada analisis phase atau tahapan analisis, design phase atau tahapan mendesain, dan implementation phase atau tahapan implementasi serta adanya support atau dukungan. Ini biasanya untuk maintenance ketika terjadi bug, error dalam sistem. Selanjutnya, penjadwalan proyek. Teknik penjadwalan proyek itu secara umum ada dua. Sebenarnya masih ada lagi yang lain yang dibahas dalam sesi ini, itu per chart dan Gantt chart. Gantt chart dibuat oleh sesuai namanya H.L. Gantt yang berfungsi untuk menggambarkan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
Gantt chart juga metode sederhana dan powerful yang sering digunakan dalam merencanakan dan memonitor proyek atau aktivitas. Bentuknya yang sederhana dan mudah dimengerti membuat Gantt chart menjadi salah satu metode favorit yang paling banyak digunakan saat ini. Gantt chart menggambarkan sebuah proyek atau aktivitas dengan grafik batang yang terintegrasi dengan waktu, kapan aktivitas tersebut dimulai, dan kapan aktivitas tersebut berakhir. Gantt chart juga cocok digunakan untuk proyek dengan skala kecil hingga menengah. Untuk proyek besar dengan aktivitas yang bisa dibilang kompleks, maka agak sulit untuk menggunakan Gantt chart. Kelebihannya dari Gantt chart itu sederhana dan umum, kemudian menyediakan representasi grafis yang mudah dipahami. Kekurangannya tidak merepresentasikan relasi antar aktivitas, tidak memberi gambaran progres yang jelas, dan tidak memberikan informasi mengenai waktu pengerjaan tercepat atau terlama. Selanjutnya, penjadwalan proyek yang biasa dikenal dengan PERT chart. PERT chart ini atau metode PERT atau juga sering disebut dengan diagram jaringan, merupakan sebuah metode yang menggambarkan satu kegiatan menggunakan jaringan simpul dan arah panah, yang kemudian dievaluasi untuk menentukan kegiatan terpenting dari keseluruhan sebuah proyek. Proyek yang kompleks menggunakan metode PERT, Program Evaluation Review Technical, maka bisa diketahui kapan proyek selesai, bagaimana urutan pekerjaan, kapan mulainya dan kapan selesainya, pekerjaan mana yang paling lama, pekerjaan mana yang tertunda, dan pekerjaan mana yang yang perlu perhatian khusus. Itulah materi terkait Project Planning Sistem Informasi dalam mata kuliah Analisa dan Perencanaan Sistem. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.